Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang Allah rahmati, yang Allah lindungi, yang Allah banggakan, yang Allah berikan curahan maghfirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai husnul khatimah. Seperti biasa, subuh ini kembali kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, membahas tentang tema as-sabru wasyukru, bersabar dan bersyukur. Masih dalam fokus kita tentang sabar. Kemarin melanjutkan tentang fasal situasi dan kondisi yang dimana manusia dituntut untuk sabar. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama kemarin sudah dijelaskan apa yang sejalan dengan harapannya. Bersabar dalam kondisi apa yang sejalan dengan keinginannya, harapannya. Bentuk yang kedua, kita dituntut bersabar atas apa yang tidak sejalan dengan keinginannya. Jadi bersabar atas yang tidak sejalan dengan keinginannya. Nah, ini yang paling banyak. Seseorang harus mampu bersabar dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginannya. Ya, terbagi menjadi 3 bagian dalam kondisi yang tidak sejalan dengan keinginannya. Yang tidak sejalan dengan ini ada 3 bagian. Jadi teluyuk sarang nu dipikahoyok. Tesaluyuk cocok sareng anu dipikahoyong. Kumaha carana menghadapina teu aya di jalan selain ku kasabaran. Ya, kata keterangan disebutkan nikmat silahul abdi, as-silahul abdi, yakni sebaik-baiknya senjata seorang hamba adalah doa wasabru, berdoa dan bersabar. Nukaiji as-sabru ala ta'ah. Seorang hamba harus bersabar ketika menjalankan ketaatan. Karena sabar dalam ketaatan memerlukan kesabaran yang ekstra. Karena sebetulnya kata para ulama, tabiat manusia itu menolak untuk menjadi seorang hamba yang taat. Jadi disebut secara dasar tabiat hoream taat tebu, karena ingin hidupnya bebas tanpa aturan. Kalau yang tabiat mah bebas, istiqlalun nafsi, ingin kebebasan jiwa gitunya. Ayeuna orang dipiwarang taat, secara tabiat kita itu nolak. Ya, karena segala yang Allah perintahkan sebetulnya nama ya kita itu tidak menyukainya. Sholat hoream, tahajud tunduh, saum lapar, gitunya. Infak lebar, gitunya. Infak kan setiap orang punya rasa kikir dalam hatinya, lebar dalam diinfak itu. Ibadah haji umroh, kalau ibadah haji umroh lebar 30 juta ning diangge naon usaha, ning diangge kuriak daripada harus umroh kita tak mata dia. Dan dalam ketaatan pun kita perlu kesabaran. Nabi berpesan hufatul jannah bil makarih, jalan-jalan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita benci.
Wa hufatin nar, sedangkan jalan-jalan menuju neraka itu dikelilingi bisyahawat, sesuatu yang kita sukai. Jadi nompi surga mah teu pikaresep. Malas. Ream itu jalan surga. Tapi jalan neraka dipikaresep. Loba. Orang suka mabok resep, Cina resep, judi resep. Nah, jalan neraka mah banyak yang disukai. Sesuai dengan kata Bung Haji Roma Irama, kenapa yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa sih yang enak-enak itu karena itu perangkap setan. Gitu. Ya, jadi dalam perjalanan ketaatan harus ekstra kesabaran. Bersabar dalam ibadah, bersabar dalam menuntut ilmunya, bersabar dalam mengistiqomahkan ibadah itu. Gitu senang. Karena seseorang sedang berjalan menuju akhirat yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Gitu. Ya, kan ibu tuh lagi jalan terus menuju akhirat. Dan kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali khususnya, ayamus sabri qalail. Hari-hari sabar Anda di dunia ini sangat sebentar. Qalail, sedikit, sebentar. Ya, ila muntahal umur, sampai umur Anda habis. Jadi orang sabar dina taatnya cuman sekedap sampai umur orang habis. Binisbati ila akhirah, bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, yang satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi tesapi rabu ngan 60 tahun paling 70 tahun cek Nabi meureun. Rata-rata umat Nabi Muhammad Allah berikan jatah usia 60 sampai 70 tahun saja. Ada yang lebih ada, tapi sedikit. Ya, terus kepala genep 7 mah eta masa kadap deui. Sadap deui dengan kesabarannya beres. Komo 70 berarti bonusnya seueur banget. 70 langkung 80. Gitu. Kata para ulama, hari sabarmu hanya sampai habis umur, terus itu batas bebas, merdeka. Ya, tapi selama hayat di kandung badan, kamu itu seolah-olah sedang dipenjara dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika engkau sedang berjalan menuju Allah, kamu harus bersabar dalam taat kepadanya. Kamu harus sabar saat sebelum kamu melaksanakan ibadah. Sabar. Dan maksudnya ikhlaskan niat dalam taatmu. Luruskan niat sebelum melakukan amal itu. Ya, ikhlas, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Bersabar dari godaan-godaan riya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Gitunya. Ibu berangkat. Ibadah disebut sabar sebelum ibadah teh naon? Ketika sejak awal diluruskeun niatna. Nu kadua saat ibadah, ya kan sebelum ibadah. Nu kadua bersabar saat sedang ibadah itu berlangsung, yaitu tidak lalai dari Allah saat ibadah itu berlangsung. Fokus tetap pikiran kita kepada Allah, tidak bermalas-malasan dari ibadah itu. Jadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, ya. Fokus sholat nanti, ingat ke Allah. Itu bersabar saat ibadah taat itu berlangsung dalam mewujudkan adab, sunnah-sunnah, rukun-rukunnya. Gitu. Ada juga bersabar dalam taat, dalam ibadah setelah ibadah itu beres. Maksudnya tidak menampakkannya karena riya dan sum'ah, tidak melebarluaskannya, karena semua itu akan membatalkan amal-amal kalian. Gitu. Ya, entong di lamun niat riya, entong di upload bu, entong di share, lamun niat riya.
ya, ke tawaf, ke umroh. Hello guys, kita sedang umroh, kita mau tawaf nih. Wah, lihat ya, ini langsung live streaming dari Mekah. Tertawaf teh seberapa putaran terus nyepangan HP. Pohodi seberapa putaran tadinya? Enggak doang tuh. Karena ini nih, ya tidak ikhlas. Beres ibadah sama di share. Nah itu senang. Lamun di share niat naria yang sumah itu menghapus semua pahala. Itu upload. Ibu menuju umroh, mohon alhamdulillah. Namanya beres umroh tadi tawaf sa'i. Nah alhamdulillah sakomplek ieu mah abdi hungkul nu angkat umroh tahun ieu mah. Nah dirinya pahalanya sudah terhapus dengan menyebarkan niat ikhlas sum'ah, ingin didengar orang, ria, ingin dilihat orang lain. Bahaya ieu mah teu karaos, Bu. Ya. Tak hati-hati. Kalau ibadah jangan suka ingin dilihat orang lain. Rahasiakan sebisa mungkin ibadah yang perlu dirahasiakan. Barang siapa yang tidak bersabar dalam ibadah maka terhapus amalnya. Barang siapa yang tidak bersabar dalam sedekah, maksudnya tidak menahan diri ketika menahan diri menyebut-nyebutnya, tidak mengungkit-ungkitnya, dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dalam sedekah itu disebut-sebut, ya, lupakan, ikhlaskan. Itu bersabar setelah ibadah itu berlangsung. Gitu. Jadi sabar dalam ketaatan, kahiji wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu bermakna saling menasihati dalam ketaatan. Hayu salat. Hayu ngaji. Saling menasihati karena kadang-kadang kita mengalami kefuturan, kelelahan, kebosanan, malas ibadah teh, malas ngaji teh. Tapi saling menasihati. Ayo ngaji, mumpung aya keneh umur, mumpung hirup keneh, geus maot mah tong ngaji-ngaji deui. Gitu tuh. Itu perlu tawasau, saling menasihati dalam ketaatan. Yang perlu ekstra kesabaran. Untuk ilmu sama kudu sabar. Saya belajar dari seekor semut. Alam taro ilan namli. Apakah engkau tidak memperhatikan semut? Semut itu walaupun kecil, mungil, kecil banget ya Bu, tapi dengan kesabarannya semut bisa berjalan menuju puncak pohon yang paling tinggi. Sekali alit ciremu ti handap jalan ka luhur sampai puncak pohon paling tinggi. Namun orang naik tangkal naon wae aya sireum wae pasti. Ngumrong ku sireum wae tah. Nah sireum bet ka luhur sampai kana sabar. Koko ibu simpel ki sireum eta. Magra ka handap naik deui teh. Naik terus. Turun deui. Sindrek naik deui sireum mah. Can pernah sireum merasa putus asa. Ku ibu sindrek naik deui sireum. Tara ningali keluar teh jauh keneh tara terus we sireum istiqomah. Maka kata para ulama, belajarlah kesabaran dari seekor semut. Jadi orang lamun menuntut ilmu naon wae sabar, belajar naon wae oge. Ya. Karek kegeder ngaos ningali bukuna kandel, ieu mah moal beres itu. Geus tong ngaji sekalian. Ya. Jadi lamun dek naik gunung ningali gunungna jangkung, jauh kene sigana moal kaduga. Tong jadi we balik. Padahal berjalanlah terus, jangan lihat ke atas. Tiba-tiba engkau ada di puncak. Lamun terus diemutan, ya mau maju-maju atau mau jalan-jalan. Kitunya, siga dulu aya dosen di Harvard punya, di lulusan Harvard. Sedena ustad-ustad langsung diajarkan bahasa Inggris. Hari pertama pinuh, hari kedua pinuh, hari keempat kelima kosong. Namun ya atuh karek diajar yang langsung bisa ngomong bahasa nyawa bisa tuh. Belajar apapun, belajar dunia akhirat, ilmu dunia ilmu akhirat, bahasa Inggris,
belajar nyetir kudu sabar, lamun teu sabar nya moal bisa nyetir nya. Berapa kali abdi nabrak mobil, seberapa kali mobil nabrakna, bagian daripada proses kesabaran, melatih terus itunya. Ayeuna makan bari nyetir bisa bari peureum atuh, alhamdulillah nunutan. Karena ada sabar, apalagi urusan ilmu agama, eta mah kudu ekstra sabar bu, sabar pisan. Lamun teu sabar mah sudah weh. Itu. Kita cuma ngaji sekedar mendengarkan ibunya. Tapi lamun bener-bener orang-orang yang peneliti ilmu, capek bu si otak teh terkuras. Untuk belajar ilmu hadis, otak terkuras. Bahasa Arab secara mendalam, otak terkuras. Tak itu perlu kesabaran. Lamun teu sabar, kita nu nyesa ngan guruna hungkul. Murid-muridna terus teu araya. Guru-guruna cuman seorang diri. Kitunya. Belajar baca Quran anu leres, wah mun teu sabar mah araceleng. Nya diajar deui tentang makhrajul huruf, ngabedakeun antara a, ha jeung ha. Itu 8 kali pertemuan teu beres-beres. Antara hamzah, ha kecil, ha ageung. Terus we eta anu dilatih teh. Kumaha konsisten maca 3 huruf eta tong salah. Salah deui emang hese ternyata baca Quran teh. Lamun teu sabar macalang. Mau ngaji deui. Nah emang baca Quran teh emang sulit sebetulnya. Cuman kenapa sejak kecil kita tidak dibiasakan untuk membedakan makhrajul huruf yang berbeda-beda itu. Dan semua perlu kesabaran. Itu senabu. Belajar dari situ. Jadi tidak ada yang berat kalau kita sudah bersabar dalam ketaatan itu. Aya jalmi gaduh munding, gaduh sapi, bu, gaduh sapi ya jalmi teh. Jalmi gaduh sapi, ti orok sapi nate. Tiap hari di ai si sapina. Tiap hari si sapina diangkat, dipanggul. Ti oroknya ya ngurilingan buruan bumi halaman rumah. Sabar kuriling, terus we nguriling sampai sapinya bertambah besar dan si pemuda ini pun semakin kuat, gitu bu. Semakin dia memanggul sapi itu, menggendong sapi itu semakin bertambah kuat, semakin kuat setiap hari manggul sapi. Maka ketika sapinya sudah menjadi dewasa, sudah besar, maka kekuatannya pun besar. Nah bisa manggul sapi karena dibiasakan. Gitu bu. Nah ayah rongeng bu, orang tua, yeuh bapak teh cenah teu boga harta, tapi anjeun lamun nurutan kata-kata bapak, anjeun bakal jadi jalma beunghar. Gitu. Naon gitu pak? Yeuh cenah. Anjeun ku bapak dikasih ada warisan teh cenah tangkal awi bambu, tapi alit keneh si bambu teh tangkal awi. Sok ku anjeun ajelengan si tangkal awi tiap hari. Terus ajelengan unggal di teh kudu ngajeleng pokona. Dia ajelengan tah bu. Tiap hari maka ajelengan tangkal awi we terus. Eta nasihat bapak. Nah, ditaati we teu ka hati oge bae. Anu hiji deui dipasihan sapi. Kitu ieu, sapi anakna panggul unggal poe. Panggul unggal poe sampe ngabadagan ge panggul. Ieu terus dituruti, sapi dipanggul sampe ngabadagan jadi kuat bisa manggul sapi. Nu hiji ngajelangan awi kan ngajagungan. Bisa ngajangkungan sampai ke terus jangkung pisan bisa diajelengan sia. Ngalewat nu hiji nu gaduh sapi ngalewat ka bandar sapi. Si bandar sapi teh keur
naon Bu ngagiringkeun sapi ka kandang ngan aya sapi nu pangbadagna merod alim masuk cek nu anakna nu manggulan sapi teh atau sapi sagede kitu mah dipanggol we atuh meni hese-hese teuing cek bandar sapi sok sia lamun kabanggul ku urang dibikeun kabeh sapi akhirnya kapanggul Bu da unggar we diajar manggul kapanggul akhirnya jadi bandar sapi. Nasihat saya tabu orang tua kan teu kaharti sok sia kapanggul masna dibikin kabeh sapi kapanggul da unggal dinten diajar manggul sapi nu hiji deui mah ameng ka Batu Nunggal aya mandor keur bikin rumah nu badangkung terus masih mah penek kurang ke ajelengan sok sia ka ajelengan mah dibikeun ta imah cenah ajelengan atuh da unggal ditu naon ngajelang tak gitu ya kita hebat pisannya nasihat orang tua tadi gua lamun kaputra senang diajar ngajelang ini diajar manggul cuma perlu kesabaran Bu sabar tadi aya tak ibrah dari sebuah pelajaran nu kadua sabar dalam bentuk yang tidak kita inginkan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan gitu ya yang sangat manusia butuh ekstra sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu atau yang Allah haramkan itu Bu naon we maksiat teh seueur tadi yang disebutkan zina judi, riba, dan lain sebagainya. Tapi yang disebutkan bila perbuatan maksiat itu sesuatu yang mudah dilakukan, maka itu sangat sulit untuk bisa bersabar, lebih berat. Naon jika dosa naon? Gibah, dusta, berdebat, kan itu dosa lisan, maksiat lisan. Sedangkan lisan itu mudah diucapkan. Dan bersabar atas kemaksiatan lisan itu lebih berat daripada bermaksiat dengan perbuatan maksiat yang lain yang dosanya lebih besar. Ya, jadi nahan lebih berat, nahan gibah, nahan dusta karena lisan kita sangat ringan untuk diucapkan. Jadi senang bersabar atas lisan ini lebih berat. Itu. Anda bisa melihat seseorang menolak untuk berzina. Anda bisa lihat seseorang menolak untuk berzudi. Ya, mabok bisa nolak. Tapi pas nganahan lisan, sabar dalam kemaksiatan lisan kadang-kadang hese. Lang boro jalmi biasa, kadang-kadang ustaz oge terjerumus. Tidak mampu bersabar dalam lisan. Ngegibahlah, ngomongkeunlah dan lain sebagainya. Itu tabu. Jadi kudu sabar di nahan gibah. Tahan gitu. Bentuk yang ketiga, as-sabru, bersabar atas hal-hal yang tidak ada pilihan, yakni innal musibah, yaitu ketika mendapatkan musibah, ujian, bala. Jadi yang ketiga, kita harus bersabar ketika menghadapi musibah, misalnya kematian seseorang yang kita cintai. Di sini contohnya al-maut, maut, nah kematian yang orang yang kita cintai. Kan ini tidak ada dalam pilihan kita. Mau tidak mau harus bersabar. Nya, hese Bu geuningan. Nya anu dipika cinta maut kan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bersabar. Gitu. Ya, bersabar ketika hartanya hilang. Bersabar ketika hartanya terbakar. Ya, kebakaran, dicuri orang, dirampok. Tidak ada cara lain. Ini tidak ada pilihan selain bersabar. Saya dipilihan. Bersabar saat sakit. Teu aya pilihan Bu. Tersakit mah.
Selain menerima satu keadaan sakit itu, udah sabar. Bersabar saat kau ditimpa ujian-ujian yang lainnya. Maka inilah yang disebut bersabar dalam kondisi yang tidak ada pilihan. Bersabar dalam menghadapi musibah-musibah. Itu. Maka ini termasuk derajat yang paling tinggi. Sebab sandarannya adalah keyakinan pada Allah. Yakin. Harga minyak naik, sabar. Harga ndog naik, sabar. Bensin aina naik, sabar. Saya di jalan, Bu. Ya. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Mayuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah hendaki dia menjadi orang yang baik, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka pasti dia akan ditimpakan musibah. Maka musibah akan terus menimpanya. Ya, terus ibu bersabar, maka Allah sedang memberikan derajat yang tinggi. Gitu, Bu. Sabar. Elemen sabar. Ya. Mirip ya, sabar dengan hal-hal yang kita tidak senangi, gitu ya. Bersabar dengan gangguan kata-kata manusia yang menyakitkan. Bersabar dalam menghadapi perbuatan manusia yang tidak mengenakan terhadap kehormatan kita, jiwa kita, harta kita. Maka tidak usah melakukan pembalasan kecuali dengan jalan kesabaran. Sabar. Orang dizolimi ge sabar atau dilawan bisi sarwana. Orang diomongkeun sabar. Karena tidak ada cara yang terbaik selain bersabar. Sakit, ujian, harta, ujian manusia, gitu ya. Aina terus tertimpa ujian, kita tersabar, berarti orang tidak mendapatkan pahala. Sakit na angger, pahalana terhapus, tidak ada. Atas na ucapkanlah satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Itu doa Nabi. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibahku ini dan gantikanlah apa yang lebih baik daripadanya. Itu cara Nabi menyikapi musibah. Ketika Nabi melampu para cempornya, cek sahabat, apakah untuk urusan terkecil ini kamu harus mengucapkan doa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, setiap sesuatu yang tidak mengenakan hatimu, ucapkanlah doa tersebut. Innalillahi sama Allahumma ajirni. Dalilnya surah Ali Imran ayat 186. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguh yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Al-Imran 186. Bersabar dan bertakwa itu yang mesti kita utamakan. Terus di Al-Quran surah Al-Hijr 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami tahu bahwa kalian itu menjadi sempit dadanya karena apa yang mereka ucapkan. Fa innaka bi ayunina, dalam ayat lain, sungguh engkau ada dalam pandangan kami. Wasbir, bersabarlah ya, engkau ada dalam pandangan kami. Surah naon? Surah
At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu karena engkau ada dalam pandangan kami, penglihatan kami. Allah tahu kamu sakit, Allah tahu kamu mendapatkan musibah, Allah tahu kamu berat. Kata Allah, bersabarlah kamu dalam penglihatan kami. Itu Bu. Jadi Allah teh apalin kondisi orang, jadi teu kudu riweuh. Santai we kumaha Allah. Kita cuma ditugaskan menjadi orang yang sabar, menjalankan peran sesuai dengan skenario Allah. Gitu. Di Al-Qur'an surah An-Nahl 126. Wala in sabartum law khairul lis-sabirin. Ya, akan tetapi jika kamu mampu bersabar, maka itulah sungguh yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sabar. Sabar teh saya gampang Bu. Sebenarnya sabar itu mudah. Karena tidak mungkin Allah menyuruh kita sesuatu yang tidak kita mampu. La yukallifullah nafsan illa wus. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Hitungan orang masuk aral gitu tah. Jadi gara-gara tersabar jadi aral. Sabar mah teu aya batasna kan dina Quran oge. Ya. Dina Quran surah Ali Imran, isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Ali Imran ayat terakhir ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Dina Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batas, tanpa hisab. Teu kaeta. Berarti sabar teh teu aya batasna. Sabar oge aya batasna. Emang sabar aya batasna? Aya. Ira sabar aya batasna, maot. Terus maot batasna beres. Tapi selama hirup sabar tidak ada batasna. Karena ketaatan harus tetap sabar. Menjauhi musibah, menjauhi maksiat harus tetap sabar. Menghadapi musibah harus tetap sabar. Jadi itu aya batasna. Tapi gara-gara kita suka tidak sabar, jadi we aral gitu Bu. Ya. Jadi cara menyikapi sabar naon kumaha? Dengan suka ngupahan maneh. Ngupahan maneh itu Bu. Bahasa Indonesianya mengupahan. Nah, Sunda kan ngupahan maneh, sok sering ngupahan maneh gitu. Naon teh bahasa Indonesia na? Bu, ngupahan maneh. Mengupahi diri sen. Ya. Ya, jadi kumaha nya? Ngupahan maneh. Jadi kunci sabar mah naon? Ngupahan manehna, ngupahan maneh teh bahasa Indonesia. Mengupahan astagfirullahaladzim. Di kunci sabar mah ngupahan maneh. Naonnya? Ngupahan maneh teh Bu. Bersabar. Bahasa Indonesia mengupahan. Ngupahan ngupah, diupahan. Menghibur diri. Benarnya harus suka menghibur diri. Jangan suka membanding-bandingkan dengan yang tidak selevel. Ya. Dikir, urang mah ngontrak si itu memboga imah. Nya teu salevel atuh. Kunaon mah ngupahan maneh. Carana ngabanding-bandingkeun anu jeung ngontrak deui. Alhamdulillah orang ngontrak teh WC-na di dalam, si itu mah WC-na di luar. Kan ngupahan maneh. Alhamdulillah orang banjir dengan sama kaki si itu masa suhunan. Jadi sabar mah ngupahan maneh. Ya batu mobilna Fortuner urang mah meuni carry we hayo. Salah atuh salah teu salepo. Ya. Jadi cara nasabar ngupahan maneh. Gitu Bu. Alhamdulillah orang mah teh gaduh. Pipi warna oge
nu penting garu soca bengras tak gitu. Ngan kadang-kadang orang masuk ngerasa GR, orang teh tos sabar padahal acan sabar GR. So GR gitunya, ngesabar gitunya. Mata sina carana ngupahan maneh. Dak dina keterangan sabar itu mudah diucapkan dan berat di timbangan. Harus dilaksanakan mah gampang. Berat di timbangan ke hari kiamat. Mudah diucapkan, berat di timbangan. Jadi sekali deui Ibu, moal mungkin Allah miwarang sesuatu yang berat, moal mungkin. Kurang teh mampu bersabar kan orang kadang-kadang henteu sabar. Mata dina keterangan Imam Al-Ghazali, ya apabila dorongan agamanya lebih kuat, maka dia akan mengalahkan hawa nafsu, maka dia akan mudah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi lamun dorongan agama ibu lebih berat, lebih besar, ya ilmuna lebih besar, lebih badag, lebih seueur, maka bisa mengalahkan dorongan hawa nafsu sehingga mampu bersabar. Tapi lamun dorongan agamana lemah, sedangkan dorongan hawa nafsunya kuat, lebih besar, mengalahkan dorongan agama. Jadi eleku dorongan hawa nafsu, maka dia termasuk pengikut setan. Yang menyebabkan orang tersabar teh karena sedikitnya ilmu tak eta. Lamun ilmuna seueur tinggi, maka mampu untuk melawan dorongan hawa nafsu. Dan sabar itu mudah diucapkan, berat di timbangan. Gitu. Matak aya jalmi sakitu capek dikeureuh. Nah, dikeureuh Bu. Sakitu capek dagang teh tapi dikeureuh. Nya sakitu hoream dikeureuh keneh. Karena dia tahu batina gede, keuntungannya besar. Ya. Tah ente ceueur jalmi teu kuat sabar karena teu apal pahalana teh tanpa batas sangat besar. Itu tabu. Ya. Takjik Nabi sungguh menakjubkan orang beriman. Kitanya kenapa menakjubkan? Jika ditimpa kesulitan dia bersabar, jika ditimpa kebaikan, kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Ajaban sungguh mengagumkan. Gitu ta. Anuriwuh teh lamun orang tidak bisa menikmati apa yang kita miliki, selalu melihat orang lain. Teh nuriwuh. Nya riweuh teh sok ningali wae ka batur, tidak menikmati apa yang kita miliki. Riweuh. Maka nasihat sehebat apapun moal mampan. Ibu cing sabar, naik ayat-ayatnya diwartoskeun nembe. Ya, ayat-ayatnya dibacakan, hadis-hadisnya dibacakan. Lamun tidak kembali kepada diri sendiri, moal bisa sabar. Karena tadi kunjina sabar mah naon ngupahan maneh eta. Jadi nu bisa sabar mah ya urang sorangan. Jadi sehebat apapun ayat yang hadis, lamun urangna tidak mau bersabar ya susah. Maka kata Nabi, mamin musibatin tusibul muslim ila kafarullah bihaan hatta saukati yushakuha. Tidaklah menimpa orang muslim berupa duri, ya musibah tidaklah menimpa seorang muslim bersifat musibah sampai duri yang paling kecil, maka pasti kecuali Allah, maka pasti Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi ketika musibah itu menimpa, bahkan duri kasura, ibu kasura sekedik duri yang menempel di tubuh kita, kakeureut sekedik eta teh Allah keur hapus dosa-dosa orang. Selalu positif. Entong amak deh. Babawa teh jeung kasura sagala tang eta moal aya pahalaan, kurang ngiri angger. Pahala tidak terhapus. Keur ngarareskeun sepeda jahit karena jari-jari, karena jari rantai
getihan yuk, kuku hampir bolong. Tak, astagfirullah. Bedek ambek, dek arah terjadi kan, jeng getihan segala itu. Tapi astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So sakit tuh, karena ambek oke percuma katanya. Itu Bu. Maka dalam hadis lain, mayusibul muslimu min wasab, tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, ibu capek, lelah, kepenatan, duka, sedih, gangguan, galau, sampai duri yang menusuknya, maka kecuali Allah pasti akan menghapus dosa-dosanya, meninggikan derajatnya. La yajal bala bil mu'min aw mu'minah, tidaklah ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada hal harta, jasad, jiwa, anak, hatta yalqallah, sampai dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi min khati'atin, pasti dia akan bersih dosa-dosanya. Lamun orang bersabar. Jadi lamun semakin banyak ujian teh kudu semakin senang. Ibu teh keur dihapus sakit, terhapus dosa-dosa. Itu sehat belum tentu terhapus dosa-dosa. Ibu mending sehat mending sakit? Mending naon? Yang mending sehat. Dengan sehat kita bisa lebih banyak beramal soleh. Ngan sakapeung mah jelema teh keur sakit bener-bener inget wae ka Allah. Ya Allah, ira abdi damang hayong ngaos. Ira abdi ngamang abdi hayong maca Quran deui. Geus sehat poho deui. Kewe ngaji mang kewe lah. Karena mah ke pasar baru heula we balanja. Pasar baru we. Nya kecil gua dewa heula we ser kain we. Ya semangat ngejahit. Geus gering hayang deui ngaji. Nah, jadi gitu tah. Jelema mah kadang-kadang sok lupa. Matasna lamun anjeun hayang diingat ku Allah ketika sakit, ingatlah Allah ketika sehat. Kalau kamu ingin diingat Allah ketika kamu sulit, ingatlah Allah ketika kamu senang. Tong kersulit tunggu ingat Allah teh. Kersulit, kersek, sakit, rajin tahajud ngadoa sambil nangis. Kesehat, tara tahajud eta. Keur miskin banyak ngadoa ka Allah yang beunghar, keur beunghar jauh dari Allah. Da eta tabu nu bahayana teh. Ya. Maka ditutup dengan sebuah hadis, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang seperti mereka, lalu mereka seorang yang diuji menurut kadar agamanya. Semakin tinggi agama kita, semakin berat ujiannya. Bila agamanya kokoh, maka ujian-ujiannya akan ditambah. Bila agamanya lemah, maka diringankan darinya. Ujian senantiasa menimpa seorang hamba sehingga ia berjalan di bumi tanpa menanggung suatu kesalahan pun. Ya, Nabi ditanya, ayyunash asyadul bala, siapa manusia yang berat ujiannya? Para nabi terus, dan yang seperti nabi, dan terus orang-orang soleh sesuai dengan kadar agama. Jadi lamun ibu agamana semakin tinggi, semakin berat ujiannya, karena Allah tahu kamu akan kuat gitu. Ya, jadi lamun alim diujina banyak, jadi orang yang lemah. Gitu ya Bu. Beruntung lamun orang ujian banyak. Terakhir kata Nabi bersabda, Allah berfirman, idza wajjahtu ila abdin min ibadi musibatan fi badani, bila aku mengirimkan musibah kepada seorang hamba dari hamba-hambaku, kata Allah, pada raganya, pada harta anaknya, kemudian dia menerimanya dengan kesabaran yang bagus, maka aku malu menegakkan timbangan untuknya di hari kiamat, atau membeberkan buku catatan untuk dirinya. Aku malu. Orang ini sudah bersabar di dunia, sudah selayaknya aku masukkan ke dalam surga. Jadi di pasihan catatan amal teh sekedar formalitas. Sebetulnya Allah teh cinta kasih hamba eta teh. Ngan ieu mah formalitas we ya, catatan amal anjeun. Aku malu kepada kamu karena kamu sudah bersabar di dunia. Kehilangan anak bersabar, kehilangan harta bersabar. Dan ini teh sulit Bu, kalau kita tidak tinggi ilmu agamanya. Jadi ya walaupun sulit, berarti pasti bisa, karena ada ayat, tidak mungkin Allah menyuruh tanpa ada kemampuan yang kita miliki.
la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Itulah sabar dalam kondisi yang tidak sejalan dengan keinginan kita, dalam 3 kondisi: sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita ketemu lagi hari Selasa, tetap di kajian bersama Amalatul Quran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.